Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat sangat bangga terhadap adat budaya yang ada di Tatar Sunda. Ada sekitar 50 kampung adat di Jawa Barat yang masih luar biasa menjunjung tinggi tatanan, hukum, dan nilai-nilai adat. Di antaranya adalah Kampung Adat Kasepuhan Banten Kidul di Sukabumi, Kampung Adat Naga di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Adat Dukuh di Kabupaten Garut, dan Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis. Dari sekian banyak mereka ada dan sudah tinggal sejak lama, mempertahankan budaya dan tradisi secara turun-temurun di tanah Sunda yang kita cintai ini. Dan komunitas masyarakat adat adalah bagian penting dari masyarakat Jawa Barat hari ini. Mereka pun membutuhkan eksistensi pengakuan perlindungan terhadap budaya dan kesehariannya sebagai warga negara Indonesia, sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan nyaman, dengan harmonis dalam tatanan agama, tatanan negara, budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu upaya pengakuan dan perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan dokumentasi, buku, video profil, film singkat tentang kesatuan masyarakat hukum adat di Jawa Barat. Ini menjadi sarana edukasi, sarana promosi, dan juga sarana advokasi, dan juga sarana untuk pengembangan ekonomi pariwisata di kampung-kampung adat, sehingga meningkatkan pemberdayaan, perlindungan, dan perekonomian masyarakat. Dari Kertajati berangkat lusa membawa surat dan buah mangga. Adat adalah jati diri bangsa, adat istiadat patut kita jaga. Itulah semangat dari kami. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan kita dukung terus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Diki Saromi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas peluncuran buku dan video profil Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Kesepuhan Banten Kidul, Kampung Naga, Kampung Kuta, dan Kampung Dukuh sebagai referensi dan bahan edukasi sekaligus sebagai perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di Jawa Barat. Hayu urang bebarengan, rembung jukung sauyunan, ngamumule kalangan kampung adat, jeung kampung budaya di Jawa Barat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada ngapain sih? Apaan atuh teteh teh ya? Pada TikTok kan ya? Iya dong. Kalian tuh ngapain sih joget-joget nggak jelas, mana nggak sesuai lagi sama bajunya. Kita tuh udah bagus-bagus pakai baju ini tuh harus mencerminkan masyarakat adat. Memangnya masyarakat adat itu apa? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu kan mereka juga. Ini nih Bu, nggak usah tahu ngejelasin masyarakat adat, tapi mereka nggak tahu masyarakat adat itu apa. Oh, pada nggak tahu masyarakat adat? Nggak tahu. Pengen tahu? Mau. Nih, coba nih. Kita lihat di sini. Nah, ini masyarakat adat di Jawa Barat banyak sekali. Nah, keren nggak? Ya, keren. Jawa Barat, tanah Pasundan menyimpan kekayaan dan keragaman budaya Sunda yang luhur, akan tradisi masa lampau, serta masih lestari dan terjaga. Budaya Sunda yang mewarnai akan tata nilai kehidupan ini tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti di Kampung Kuta Ciamis, Kampung Naga Tasikmalaya, Kampung Dukuh Garut, dan Kasepuhan Banten Kidul di Sukabumi, termasuk berbagai kampung budaya lainnya yang kini masih mewarnai tatar priangan. Kehidupan yang harmonis bersama alam ini memberi keberkahan bagi manusianya. Hutan yang terjaga, air yang mengalir sepanjang tahun, dan aturan adat menjadi laku hidup bagi kehidupan masyarakatnya. Keberadaan sumber daya alam yang terjaga memang menjadi penyokong kehidupan masyarakat adat ini. Hutan larangan sebagai tata ruang utama
menjadi pondasi yang memberikan dampak kesuburan pada seluruh wilayahnya. Baik dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, air bersih, maupun menjaga keseimbangan ekologi secara keseluruhan. Aturan adat yang ketat dan penghormatan pada leluhur menjadi pilar bagi generasi saat ini maupun di masa depan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Aturan adat yang ketat dan penghormatan pada leluhur menjadi pilar bagi generasi saat ini maupun di masa depan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Aturan adat memang menjadi laku keseharian masyarakatnya. Budaya guyup, gotong royong, dan kepemimpinan menjadi kekuatan masyarakat untuk mengatur tatanan kehidupannya. Berbagai kampung adat di Jawa Barat ini masih hadir dan terus mewarnai perkembangan masyarakat di Jawa Barat. Arus modernitas tak membuat keberadaan kampung adat ini sirna dan tergerus oleh zaman. Bahkan dengan nilai budaya dan harmonisasi dengan alamnya, justru membuat berbagai kampung adat ini memperkaya nilai kemanusiaan. Bahwa sesuatu yang hidup di masa lalu masih relevan dengan kondisi saat ini. Wilayah kampung adat dan budaya di Jawa Barat tersebar di hampir 50 titik. 4 di antaranya masih eksis dan menjaga tata nilai leluhur mereka. Keberadaan Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis, salah satu kampung adat yang menjunjung wasiat leluhurnya. Salah satunya menjaga amanat untuk menjaga ruang hidupnya. Di kampung seluas 97 hektar ini, aturan adat membagi 3 kawasan utama kampung. Pertama, kawasan Patilasan, kawasan hutan keramat, dan kawasan untuk perkebunan dan pemukiman. 3 kawasan utama ini memiliki fungsi dan aturan ketat agar tidak dilanggar oleh siapapun. Tujuannya agar seluruh kawasan ini lestari dan tidak mengalami kerusakan. Sesepuh kampung adat Kuta menyebut berbagai aturan ini dengan istilah pamali. Menurut cerita ketua adat, Kuta artinya mahkota yang dikelilingi tebing. Kalau hubungan dengan Cirebon itu kan waktu awalnya juga mau membuat kanoman, masjid lah gitu ya. Kalau kanoman Cirebon ya ada sekarang kan. Ceritanya awalnya mau di sini itu kan mungkin sebagai waktu penyebaran agama ya Pak. Maaf ya saya juga ini. Jadi memang membuat kanoman itu yang sebetulnya di hutan yang keramat itu. Makanya seperti masuk hutan keramat kan banyak sekali larangannya. Seperti kita masuk masjid. Tidak boleh balas kaki, tidak boleh meludah, buang air besar, air kecil apalagi. Seperti itu, membuang sampah. Sepertinya ya awal membuat kanoman yang tempatnya itu sekarang itu yang hutan keramat itu. Pemerintah Indonesia pun memberikan penghargaan Kalpataru kepada kampung adat Kuta karena kondisi hutannya yang terjaga ini. Alam yang terjaga memang menjadi keberkahan bagi warga Kuta. Keberadaan pohon aren yang subur menjadi tulang punggung ekonomi masyarakatnya untuk diolah menjadi gula merah. Kegiatan ini biasa mereka lakukan setiap hari untuk kemudian dijual ke pasar di sekitar desa hingga luar desa. Tak hanya itu, warga juga menanam kopi jenis Robusta di sela tanaman pangan lainnya untuk mendapatkan ekonomi tambahan. Kampung adat Kuta di Ciamis memang ibarat mutiara di Priangan Timur. Desa ini menyimpan budaya dan nilai sejarah yang penting bagi Jawa Barat. Kehidupan yang harmoni menjadikan Kuta sebagai desa adat bermahkota lestari. Kelestarian kampung adat di Jawa Barat juga terlihat di Kampung Naga. Kampung adat ini menjadi oase di antara 2 kota besar, antara Garut dan Tasikmalaya. Alamnya yang lestari dan keberadaan Sungai Ciwulan yang melintasi desa seluas 4 hektar ini menjadikan Kampung Naga sebagai wilayah yang makmur
dan kaya akan nilai budaya. Aturan adat menjadi laku hidup di desa ini yang telah mereka jalani sejak kampung ini berdiri secara turun-temurun. Berbagai larangan mereka taati untuk menjaga Kampung Naga tetap lestari dan tidak berubah oleh perkembangan zaman modern. Para generasi terdahulu misalkan ya, salah satu misalkan yang kami alami gitu kan. Jadi ke generasi penerus itu tidak ditakut-takuti atau tidak diiming-imingi gitu kan. Nah, mereka bisa tetap bergaul gitu kan, sesuai dengan falsafah yang kami anut, di mana alam jeung zaman kaulaan saur elingkeun gitu kan. Nah itu jadi kita tetap gitu kan, kemajuan alam gitu kan, apalagi kita sebagai warga negara gitu kan. Nah, tapi ingat apa yang diwariskan oleh nenek moyang tetap kita lestarikan. Seperti menggunakan jaringan listrik hingga menggunakan berbagai barang modern. Namun, salah satu aturan adat utama di desa ini adalah menjaga hutan dan kawasan mata air. Keberadaan hutan dan mata air menjadi penyangga kehidupan masyarakat Kampung Adat Naga. Saat ini, Kampung Adat Naga dihuni sekitar 127 rumah yang terbuat dari bambu dan kayu. Posisi rumah panggung ini saling berhadapan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Rumah panggung ini juga tahan gempa sehingga aman bagi masyarakatnya. Selain menjadi petani, warga juga membuat aneka kerajinan yang terbuat dari bambu dan menghasilkan aneka barang rumah tangga yang ramah lingkungan. Kegiatan ini biasa mereka lakukan pada saat pasca panen untuk mengisi kesibukan desa. Berbagai kerajinan ini mereka jual di sekitar desa, bahkan hingga ke mancanegara. Kampung Naga yang elok dan letaknya yang strategis menjadikan kawasan ini sering mendapatkan kunjungan dari berbagai daerah. Potensi budaya dan wisata Kampung Naga menjadikan kampung yang lestari ini ibarat jantungnya budaya luhung Tatar Sunda. Keelokan kampung adat lainnya juga terlihat di Kampung Adat Dukuh di Kabupaten Garut. Kampung adat ini terletak di wilayah pegunungan pesisir selatan Garut. Di kampung Sunda yang kental akan nilai Islam ini, anak-anak mengaji menjadi pemandangan keseharian selain peziarahan. Saat ini, Kampung Adat Dukuh dipimpin oleh Mama Uluk, seorang ulama karismatik. Setiap hari, ia memimpin pengajian hingga mengadakan acara kebudayaan lainnya. Saat ini, Kampung Dukuh terbagi ke dalam dua kawasan utama, Kampung Dukuh Dalam dan Kampung Dukuh Luar. Di Kampung Dukuh Dalam inilah tempat Mama Uluk tinggal bersama warga lainnya. Di kawasan Kampung Dalam, masyarakat wajib menjalankan berbagai aturan adat yang sangat ketat, mulai dari larangan menggunakan listrik dan barang modern lainnya, juga mewajibkan warganya untuk menjalankan hidup secara sederhana dan tidak tergantung pada perkembangan zaman saat ini. Sementara di Kampung Dukuh Luar, warga tak ubahnya seperti wilayah kampung pada umumnya. Rumah-rumah warga telah memiliki akses listrik dan kendaraan. Namun begitu, baik wilayah Kampung Dalam maupun luar masih menjaga dan menjalankan adat istiadat Sunda dan nilai keislaman secara harmoni. Kampung Dukuh menerapkan keselarasan kehidupan manusia dan alam. Filosofi ini dikenal dengan istilah lemah cai, luhur handap, dan wadah esi. Filosofi ini menjadi dasar hidup dalam keseharian warga Kampung Dukuh untuk menjaga keseimbangan alam. Kampung Dukuh terletak di atas pegunungan. Tanah yang subur membuat berbagai tanaman tumbuh dengan baik. Salah satunya tanaman pohon cengkeh yang menjadi sumber ekonomi masyarakat, termasuk berbagai hasil bumi lainnya seperti padi hingga rempah-rempah. Yayan Hermawan, salah seorang warga yang kini merawat dan menjaga kebudayaan Dukuh.
Salah satunya budaya terbang sejak. Terbang sejak adalah seni melantunkan puji-pujian dengan diiringi musik rebana. Seni ini merupakan akulturasi antara budaya Sunda dan Islam. Nilai keislaman yang kental dan budaya Sunda melebur menjadi nilai harmonis di tanah kampung Dukuh. Keragaman ini membuat Dukuh menjadi obor bagi kehidupan. Alunan dok-dok lojor dan angklung buhun menjadi ritual pagi itu di Kasepuhan Cipta Mulia, Sukabumi. Barisan kolot dan pemimpin Kasepuhan Cipta Mulia, Abah Hendrik dan keluarga berjalan menuju barisan leit atau tempat penyimpanan padi. Ritual yang disebut ngunjal ini merupakan salah satu ritual sakral menjelang proses serentahun atau puncak perayaan ritual di seluruh Kasepuhan Banten Kidul. Berpocong-pocong padi yang baru dipanen dimasukkan ke dalam leit sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Kasepuhan Cipta Mulia, Kasepuhan Sinar Resmi, dan Kasepuhan Cipta Gelar merupakan 3 kasepuhan penting yang berada di dalam Kasepuhan Banten Kidul. 3 kampung adat ini berada di pegunungan yang masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sekaligus di bawah administrasi pemerintahan desa Sirna Resmi. Lokasinya yang berada di pegunungan membuat seluruh wilayah Kasepuhan subur akan keragaman pangan, khususnya padi-padian. Tos dina pare eta nyangkut karena kahirupan kumagi pare kunan sifatna konsumtif. Karena dina pare eta tadi kangge kahirupan. Dan berarti teu mungkin ngaruksak karena kahirupan eta nya sumber kahirupan. Padi merupakan tanaman yang sakral dan sangat dihormati. Keberadaan padi menjadi simbol keberlanjutan sekaligus kemakmuran masyarakatnya. Keberadaan leit menjadi simbol bagi masyarakat maupun pemimpin seluruh kasepuhan. Tempat penyimpanan padi ini berfungsi sebagai cadangan pangan sekaligus penyimpanan berbagai macam bibit padi-padian. Air yang mengalir sepanjang tahun membuat kawasan Kasepuhan Banten Kidul subur. Tak hanya padi, berbagai tanaman utama lainnya seperti pohon aren juga memberikan keberkahan bagi masyarakatnya. Kawasan Kasepuhan Banten Kidul di Sukabumi menjadi salah satu kawasan kampung adat yang paling luas dan besar di wilayah Jawa Barat. Saat ini ada sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di seluruh kawasan Kasepuhan Banten Kidul dan tersebar di 3 kasepuhan seperti Cipta Gelar, Sinar Resmi, dan Sukamulya. Zaman terus bergerak, namun kehidupan di Kasepuhan Banten Kidul masih hidup menjalankan tata aturan leluhur. Kehidupan yang selaras dengan alam menjadikan 3 kasepuhan utama di wilayah Sukabumi ini harmonis, berdaya, dan mandiri pangan. Keberadaan kampung adat dan kampung budaya ini mewarnai geliat pertumbuhan Jawa Barat. Keelokan alam, keberadaan budaya menjadikan bumi Jawa Barat kaya akan nilai kehidupan yang tak lekang oleh zaman.